8 miliar beredar di desa itu. Bayangkan sebuah negara dengan 280 juta jiwa, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun dihimpit utang yang menembus angka 9.138 triliun rupiah. Di atas fondasi yang retak itulah, seorang presiden baru justru memilih berlari, bukan berjalan. Program demi program diluncurkan, triliunan rupiah digelontorkan. Ambisinya satu, membawa Indonesia ke pertumbuhan ekonomi 8% sebelum 2029. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah mimpi itu indah. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia mampu membayar harganya? Ketika Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024, ia mewarisi sebuah negara yang secara fiskal sedang dalam tekanan besar. Rasio pajak Indonesia hanya berada di kisaran 10% terhadap PDB. Bahkan sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah di angka 8,4%. Pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025 sempat melambat ke level 4,87%. Sementara beban utang jatuh tempo pada 2025 saja mencapai 800 triliun rupiah. Itu adalah kondisi awal, medan perang ekonomi yang diwarisi Prabowo dari pendahulunya. Namun alih-alih memilih konsolidasi dan kehati-hatian, Presiden Prabowo justru memilih ekspansi. Ia merancang tidak kurang dari 14 program prioritas nasional yang mencakup hampir seluruh lini kehidupan rakyat Indonesia. Dari piring makan anak sekolah hingga sistem pertahanan nasional. Ini bukan kebijakan biasa. Ini adalah kontrak sosial baru. Sebuah taruhan besar antara seorang pemimpin dan 280 juta warganya. Mari kita bedah satu persatu, karena inilah inti dari pertanyaan besar hari ini. Program yang paling fenomenal dan paling kontroversial adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG. Diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025, program ini menargetkan tidak kurang dari 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Per Agustus 2025, MBG telah menjangkau 20 juta penerima manfaat, menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur umum, dan melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, serta pelaku UMKM. Angka-angka itu terdengar luar biasa, dan memang luar biasa di atas kertas. Tapi di lapangan, ceritanya berbeda. MBG menjadi program paling kontroversial dan paling emosional sepanjang tahun pertama pemerintahan. Emosi dominan yang muncul di ruang publik adalah anger, kemarahan, dipicu oleh kasus keracunan massal dan dugaan pengalihan anggaran pendidikan. Lebih jauh lagi, riset yang dilakukan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2025 menemukan bahwa implementasi MBG di sekolah justru menambah beban guru yang dilibatkan mulai dari pengaturan distribusi makanan kepada siswa, mengawasi siswa saat makan, hingga mengumpulkan dan membersihkan makanan sisa. Pertanyaannya, apakah program sebesar ini mampu bertahan secara fiskal? Ekonom Riyandi Laksono menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai langkah efisiensi anggaran, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu, agar anggaran tetap sehat dan resiko rating kredit Indonesia terjaga. Lalu ada Danantara, Sovereign Wealth Fund raksasa yang diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara dirancang sebagai konsolidasi aset-aset BUMN Indonesia ke dalam sebuah dana investasi nasional, dengan ambisi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Visinya memukau, tapi publik tidak sepenuhnya percaya. Danantara menuai persepsi negatif akibat skeptisisme publik terhadap celah korupsi atau manipulasi laporan, dengan emosi dominan anger dan distrust terhadap transparansi pelaksanaannya. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Utang pemerintah pusat per Juni 2025 tercatat 9.138 triliun rupiah.
Meski secara rasio terhadap PDB masih di bawah ambang 60%, angka ini belum mencakup kewajiban Danantara, BUMN, dan off-balance sheet items seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung senilai 118 triliun rupiah. Ekonom muda Dipo Satria Ramli memperingatkan dengan keras. Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menambah utang 782 triliun rupiah. Sementara cicilan utang lama mencapai 600 triliun rupiah. Artinya, hampir 77% utang baru hanya untuk menutup utang lama. Selanjutnya, sekolah rakyat. Program pendidikan gratis berasrama khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 sekolah rakyat telah beroperasi. Dengan target 100 lokasi di seluruh Indonesia menggunakan teknologi terkini seperti Learning Management System, Smartboard, dan laptop. Ini adalah program yang secara emosional menyentuh hati rakyat kecil. Namun, para ahli pendidikan justru mengingatkan bahaya yang tersembunyi. Hingga awal 2026, baru 166 sekolah rakyat atau 30% dari target 500 sekolah yang telah beroperasi. Pola lama mulai terlihat dengan banyak sekolah rakyat yang mangkrak serta tantangan serius pada aspek sumber daya manusia, keberlanjutan operasional, dan kualitas pendampingan siswa. Bahkan, banyak pihak melihat pemisahan antara sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda berisiko menciptakan pengotak-otakan sistem pendidikan Indonesia. Ada yang khusus untuk kalangan ekonomi lemah dan ada yang khusus siswa berprestasi. Di balik semua program itu, ada satu pertanyaan fiskal yang tidak bisa dihindari. Ekonom senior Velia Salim menegaskan bahwa akar dari berbagai persoalan ini adalah institusi yang lemah. Program seperti MBG gagal mencapai target karena perencanaan dan implementasi yang buruk. Masalah fundamental Indonesia adalah mandeknya agenda reformasi hukum dan birokrasi yang sudah dicanangkan 20 tahun lalu. Penerimaan pajak hingga September 2025 baru mencapai 62% dari target 1.295 triliun, sementara belanja pemerintah terus meningkat. Program-program baru seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Danantara, meski berniat baik, dinilai kurang tepat waktu, mengingat keterbatasan ruang fiskal. Namun, pemerintah tidak diam. Ekonomi nasional sepanjang 2025 tumbuh 5,2%, dan APBN 2025 dirancang sebagai instrumen pro-growth yang aktif mendorong aktivitas ekonomi. Target jangka menengah 2025-2029 ditetapkan untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi berbasis sektor produktif dengan fokus pada hilirisasi, investasi, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini bukan sekedar debat antara optimis dan pesimis. Ini adalah pertarungan antara dua realita. Negara yang membutuhkan transformasi besar-besaran dan neraca keuangan yang tidak punya banyak ruang untuk bereksperimen. Lalu, di manakah kita berdiri hari ini? Bagi masyarakat dengan pendapatan terbatas, satu porsi makanan bergizi gratis bukan sekedar program pemerintah. Ia adalah pengurangan pengeluaran rumah tangga, jaminan protein bagi anak sekolah, sekaligus simbol nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan mereka. Itu adalah fakta yang tidak bisa diabaikan. Tapi fakta lainnya juga nyata. Jika ada satu saja guncangan eksternal, seperti resesi global, gejolak geopolitik, atau pandemi baru, Indonesia dapat masuk ke dalam krisis fiskal. Program-program Prabowo adalah cerminan dari seorang pemimpin yang percaya bahwa Indonesia tidak punya waktu untuk menunggu, bahwa rakyat harus merasakan perubahan hari ini, bukan esok, bukan lusa. Tapi sejarah ekonomi dunia sudah berkali-kali membuktikan, ambisi yang berlari lebih cepat dari fondasi yang dibangun seringkali berakhir dengan harga yang mahal. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali kepada kita semua. Apakah program-program ambisius Prabowo adalah langkah jenius seorang negarawan yang melihat jauh ke depan? Atau
justru sebuah bom waktu yang tiknya sudah terdengar, hanya kita belum mau mendengarnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena masa depan Indonesia ditentukan oleh rakyat yang mau berpikir kritis, bukan hanya yang mau menerima.